Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman pemirsa subscriber dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rijal di program Kisah Misteri, sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Oke teman-teman, kali ini telah hadir narasumber kita yang bernama Teh Rina. Jadi teman-teman, Teh Rina ini memiliki beberapa pengalaman horor ya di dalam kehidupannya. Seperti apa sih pengalamannya? Langsung saja kita tanya di samping kita telah hadir Teh Rina. Oke Teh, sehat Teh? Sehat. Terima kasih Teh ya telah mau hadir nih di episode Kisah Misteri kali ini. Mungkin bisa diceritakan nih Teh beberapa pengalaman horornya nih, seperti apa sih? Mungkin dari salah satu pengalamannya, yaitu bukan pengalaman ya, tapi mungkin semua manusia pasti pernah mengalami suatu hal yang di luar nalar ataupun berkaitan dengan hal gaib. Cuman itu kejadiannya kayak gini. Suatu hari di mana ibu saya lagi mandi, itu makanya bagi kalian yang suka mandi di jam maghrib, itu kan ada kata polot baheula dengan nggak boleh mandi pas maghrib dengan takut ini takut itu. Nah kebetulan ibu saya tuh mandi bahasa Sunda bebas mandi di mau selang ke maghrib, mau adzan maghrib. Pada saat itu kan di bak mandi di kamar mandi saya mah tinggi gitu ya, cuman nggak tinggi banget gitu, cuman adalah untuk 1 meteran lah. Lagi mandi tiba-tiba pas itu ada yang ya, mama waktu itu belum nyeritain, cuman waktu itu mama ceritain gitu, ada sesosok apa namanya teh ya, rambutnya panjang, pakai baju ya, dan mungkin tidak tahu itu apa, entah itu kunti ataupun apa ya, cuman dia teh duduknya tuh di pinggir baknya. Mama nggak langsung keluar, tapi diem aja si makhluk halusnya duduk di situ, mama di bawah. Jadi kayak ngeliatin, kata mama, kayak diliatin makhluk itu nggak apa-apa, udah habis itu ya udah nggak apa-apa, nggak, cuman ya nembongan lah musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu mama kaget nggak? Kaget lah. Nggak sempet gimana misalkan pingsan atau nggak sadar gitu? Enggak, biasa aja lihat, tapi biasa aja kayak gitu. Tapi itu kejadian di kamar mandi baru kali itu atau memang sering terjadi gitu? Kalau mama nyeritain Rina mah baru 1 kali ya, tapi nggak tahu kayak gitu, nggak tahu. Oke, mungkin setelah itu ada pengalaman apa lagi? Setelah ibu tadi di kamar mandi ada penampakannya sosok, diduga mungkin ya memang di kamar mandi kan tempatnya. Kata orang tua dulu kan hati-hati, jangan lama-lama di kamar mandi. Iya. Seperti itu. Nah setelah itu mungkin ada lagi? Mungkin kan waktu pernah camping. Pasti kalau camping itu pasti kan di kebun, jauh dari perkotaan kayak gitu. Nah waktu itu kan mandi subuh. Nah kebetulan di kamar mandi itu ada kaca. Cuman kan namanya juga di jauh dari perkotaan, pasti otomatis gimana gitu rasanya tuh beda gitu, hening lah gitu. Nah waktu itu mandi subuh, udah selesai mandi baru keluar, tapi sebelum ini toilet ini khusus tempat cermin. Di situ lagi ya ngaca biasalah, dangdan, namanya juga cewek. Habis itu dari belakang tiba-tiba ada yang pakai baju warna merah, bawa bayi, pokoknya bercucuran darah, seakan-akan
tolongin kayak gitu. Langsung dari situ kaget lah. Pas ngelihat ke belakang nggak tahu itu tentang halusinasi ataupun apapun, tapi pas ngelihat ke cermin tiba-tiba kan lagi pakai make up, lagi dandan gitu. Pas lihat di cermin ada sosok baju merah, pakai baju merah, bayi kayak minta tolong gitu. Semua berdarah. Berdarah. Oke, berarti dari tadi cerita pertama ya sama cerita kedua kaitannya dengan mandi. Iya, kamar mandi. Nah, mungkin gini, ibu itu memang mamah ya, mamah itu memang sering gitu pernah kesurupan atau gimana sehingga mama tuh sering ada interaksi yang bisa melihat ya. Itu jelas kan melihat? Iya, lihat. Nah, itu gimana itu? Enggak sih, nggak ada turunan, belum pernah dan nggak mau kesurupan kayak gitu. Cuman ya ngelihat aja kayak gitu. Karena kan tahu nggak yang di apa kan saya berdiri itu deket Balumbang yang itu, ya. yang kandang sapi yang itu. Nah kalau di situ kan itu tuh dekat rumah saya. Nah itu mah udah kayak udah temen aja sama makhluk itu teh, ya udah biasa aja kayak gitu. Bahkan saya mah lebih takut maksudnya lebih takut di rumah sendiri gitu daripada di rumah orang lain ataupun tinggal di hutan ataupun apapun. Nggak tahu. Jadi lebih takut di rumah. Iya. Apakah memang makhluk di rumah itu lebih gimana, atau kan biasanya gini, kalau yang di rumah biasanya kan udah kenal ya, biasanya biasa aja. Tapi ketika kita pergi keluar, kita berjumpa dengan sosok-sosok yang baru ya. Nah, tapi kenapa ini sebaliknya gitu, Teh Rina itu? Kenapa tuh? Beda sih, nggak tahu. Justru lebih tenang kalau di luar nemu sosok baru daripada yang sama gitu. Oke, Teh, tadi kan ibu ya yang sosok pertama di kamar mandi cewek juga ya. Sosok kedua juga sehabis mandi perempuan juga, cewek bawa anak ya. Nah setelah itu ada lagi nggak kejadian ibu yang mama alami? Banyak sih. Kalau mama alami mah yang waktu diceritain cuma itu doang ke Rina, tapi nggak tahu. Mungkin ada beberapa yang belum diceritain ke Rina, cuman yang diceritain ke Rina mah itu aja gitu, nggak kejadian gitu. Iya, karena mungkin apa namanya teh, takutnya Rina takut gitu kalau diceritain semua mah, tapi nggak tahu kalau itu. Nah buat Teh Rina sendiri nih, tadi kan pengalaman mama ya, pengalaman Teh Rina sendiri nih, pernah nggak atau ada kejadian yang bikin Teh Rina kaget, shock, atau yang paling horor lah gitu? Oh iya ada nih pengalaman yang baru Rina ingat. Rina iya di rumah ya, di rumah misalkan sendirian, nggak ada mama gitu, nggak ada ibu gitu. Nah suatu ketika malam jam 11-an atau jam setengah 12-an mau tidur kan, kamar Rina teh di belakangnya kebun. Nah jam mau banget tidur, udah mau tidur, baru juga ya rebahan kayak gitu, mau ngejemin mata, tiba-tiba di belakang kamar tuh ada suara yang kayak kayak suara iya ngetawain, kayak bercanda gitu, lagi bercanda kan, mau dilihat takut gitu ya, takut apapun ataupun takut ya pokoknya takut teh. Waktu itu teh pas ditanyain ternyata ada yang ngelihat bahwa oh iya betul ada di sini, mau ada bapak-bapak yang lewat pada jam segitu. Jadi bapak-bapak itu bisa lah gitu ya? Iya. Ada. Nggak bilang sosoknya apa? Enggak sih, cuman lihat aja jelas. Kejadian itu berlangsung hari itu aja atau ada gangguan? Ada sih, tiba-tiba Rina lagi diam sendiri, barang tiba-tiba jatuh. Pernah kayak gitu. Itu nggak ada angin, nggak ada apapun, nggak ada gangguan sama sekali.
tiba-tiba dari atas kan Rina mah suka nyimpan box di atas lemari, tiba-tiba jatuh ke bawah. Siapa yang jatuhin? Mungkin atau cak-cak mah udah berat. Ya teh, tadi gangguan-gangguan di kamar ya. Mungkin setelah itu ada nggak kejadian lagi? Ada, tapi masih tetap di kamar mandi, cuman berlanjut gitu. Berlanjutnya itu sampai kan Rina punya teman yang kejadiannya Rina langsung gitu, yang ada di situ gitu. Nah, sama di kamar mandi itu juga, karena mungkin bagi kalian ya, jangan terlalu lama di kamar mandi karena memang tempatnya itu sama. Di kamar mandi temen juga kan ada kaca, sama dia tuh ngeliat sosok makhluk halus gitu, yang akhirnya dia sendiri ngelempar benda ke kaca tersebut, yang akhirnya pecah. Dan hari itu hari pertama, dan hari keduanya dia ngalamin kerasukan. Ya, kerasukan. Hari ketiga terus berlanjut, masih tetap kayak gitu. Dan yang anehnya, ketika adzan itu kan kita kalau adzan sadar gitu ya, tapi kalau adzan itu dia teh jadi gitu. Makin jadi. Justru pas adzan, nah lihat nih, pas adzan langsung jadi. Jadi terus berlanjut sampai udah manggil kiai ataupun yang bisa lah kayak gitu, tetap aja nggak bisa. Mungkin si tubuh udah menyatu mungkin sama tubuhnya, tapi nggak tahu ya. Udah selang waktu terus berlanjut, pada akhirnya kan terlalu lama di air. Nah, udah dari air, adzan keluar dari kamar mandi, adzan pasti kayak gitu, pasti jadi lagi kesurupan lagi kayak gitu. Tapi pas adzan setelah kamar mandi. Tapi kalau adzannya berhenti nggak kesurupan? Tetap. Tapi setelah adzan pasti jadi kayak gitu. Tapi nantinya juga keluar sendiri, sadar dengan sendirinya kayak gitu. Tapi pas adzan emang langsung jadi kayak gitu, nggak tahu. Bahkan waktu itu ada suatu kejadian ya, dimana adzan disuruh sholat nggak mau kayak gitu, tiba-tiba masuklah ke kamar, kan tubuhnya teh kecil ya, gimana tuh, tubuhnya kecil, masuk ke kamar, dia bisa nahan dobrakan pakai kaki tuh teh, pakai kaki, saudaranya didobrak pakai kaki, dia berada di belakang pintu, tapi dia didobrak gitu sama sekali nggak goyang pintunya, padahal dia teh kecil gitu. Mungkin posisi lagi iya, lagi kerasukan. Nah itu deh tadi temennya itu kan, tapi kelihatan sama aja sih, kayak bawa bayi, iya. Minta tolong. Terus kalau yang pas adzan mah itu mah beda lagi sosoknya. Beda lagi. Kerasukannya setelah dia melempar benda kaca itu ya, karena dia melihat sosok makhluk gaibnya di kaca itu, masuk kerasukan. Nah itu kerasukan itu berlangsung berapa lama atau berapa hari? Kejadiannya kayak gitu kan, misalkan gini, dia udah melempar kerasukan hari itu, besoknya tuh terus berlanjut sampai berapa hari itu? Kadang-kadang enggak. Kalau udah diobatin, misalkan di ruqyah lah kalau sekarang ya, kadang-kadang masih bisa ketahan gitu, masih ada reaksi kayak gitu. Cuman sering banget kejadian kayak gitu, masih kejadian hampir 5 bulan lah. Iya, 5 sekarang bulan. Masih. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Nah itu waktu teman Teh Rina kerasukan itu ada interaksi nggak? Misalkan dia kerasukannya berbicara apakah ada pesan yang disampaikan, atau yang tadi kata Teh Rina seolah dia minta tolong,
biasanya kan yang kerasukan itu dia berbicara kan. Teman Terina tuh seperti apa kerasukannya? Ada pesan yang disampaikan nggak? Enggak sih, paling ya namanya juga orang kerasukan waktu diobatin sama orang bisa, sama kiai pun udah dicebor, udah di apapun, udah didoain. Enggak sih, paling ya bicara kasar gitu, nggak mau keluar dari tubuh si teman sayanya kayak gitu, si makhluk itunya. Saya horor pengalaman. Jadi teman-teman memang benar ya kata orang tua dulu ya teh ya. Awas kalau mandi jangan lama-lama, itu pesannya. Terus jangan bersiul, oh iya, nggak boleh nyanyi-nyanyi. Terus benar juga kalau di kamar mandi itu kan sebenarnya kata orang tua dulu larangannya jangan masang cermin. Kan? Biasanya suka ya gitu kan, beneran ada penampakan atau sosok. Karena di kamar mandi itu memang tempatnya. Makanya kita kan diajarkan masuk kamar mandi baca doa dulu. Mau kemanapun tetap baca doa. Cuman memang sekotor-kotor sebenarnya tempatnya makhluk apapun. Apalagi misalkan dikasih cermin, ketika kita masuk nggak baca doa, ada pikiran melamun dan sebagainya, pasti gitu. Mungkin ada lagi nggak atau sudah ya. Oke teman-teman, nah tadi kita telah simak bersama ya pengalaman kisah horor yang dialami Teh Rina dan mamahnya ya. Itu menjadi pesan buat kita semua bahwa hati-hati bila berada di kamar mandi, jangan lama-lama, tetap berdoa, jangan lupa itu yang paling utama, dan jangan juga nih pasang cermin ya Teh. Itu hati-hati. Nah, oke teman-teman, mungkin episode kisah misteri kali ini kita cukupkan. Nanti kita jumpa lagi di episode kisah misteri selanjutnya, tetap di Sangkan Jaya Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.